Shalom semuanya. Semangat pagi, happy Sunday. Mari dengan cepat kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi orang yang punya harapan. Menjadi orang yang punya harapan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika ditanya, harapanmu apa? Banyak orang menjawab harapannya itu hal-hal yang materi. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Cita-cita, bisnis, kekayaan, dan semua yang diraih oleh orang-orang yang ingin mencapai apa yang dia harapkan. Tetapi sesungguhnya bagi orang Kristen, apakah pengharapan kita? Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak punya harapan adalah orang yang tidak tahu tentang orang yang meninggal. Bagaimanakah dengan orang yang meninggal? Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak tahu tentang hal orang meninggal, maka kita termasuk orang-orang yang belum memiliki pengharapan yang benar. Dan banyak sekali saya melihat bahwa orang-orang Kristen tidak tahu, menahu tentang orang yang meninggal. Sehingga ketika keluarga mereka meninggal, ketika saudara atau teman, sikap mereka berbeda. Rasul Paulus menyadarkan kepada kita semua pagi hari supaya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang punya harapan. Yaitu kita mengetahui bagaimana tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai harapan. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak punya harapan, duka citanya berbeda dengan orang yang punya harapan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara kita mengerti tentang orang yang meninggal. Untuk menguji apakah kita ini adalah orang-orang yang punya pengharapan dalam Kristus. Terbukti bagaimana duka cita kita. Memang Bapak Ibu Saudara ketika seorang ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi, satu kesedihan yang mendalam Bapak Ibu Saudara, itu memang terjadi. Bukan hanya manusia, dengan hewan pun sama. Ketika saya melihat di YouTube, ada orang yang menangisi sapi yang akan dikorbankan karena sudah dipelihara begitu lama dan mau dikorbankan. Aduh, terenyuh sekali Bapak Ibu Saudara. Juga saya melihat ada anjing yang
mati meninggalkan satu keluarga, dan anjing ini sudah seperti keluarganya, dan ini sangat menyedihkan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang yang tidak punya harapan. Oleh karena itu perlu sekali kita membangun harapan kita di dalam Kristus. Dengan cara apa, saudara? Mari kita mengajak keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, suami, istri, orang tua yang terdekat, saudara. Mari kita ajak supaya mereka berpengharapan penuh kepada Kristus. Karena firman Tuhan berkata, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mengajak, menghimbau, mendorong. Mari ikut pengajaran, mari ikut doa, mari ikut ibadah minggu. Kita mendengar, kita mengerti, supaya kita tahu bahwa orang-orang yang kita kasih mereka ada di dalam Kristus. Ketika kita dipisahkan, memang sedih Bapak Ibu Saudara, tapi kita adalah orang yang punya pengharapan. Sehingga duka cita kita berbeda dengan orang dunia. Kita tidak berduka seperti orang dunia karena kita punya pengharapan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mereka ada bersama-sama dengan Kristus, dikumpulkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak tradisi, ada banyak adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka meyakini hal-hal yang mistik. Dan mereka tidak tahu menaui kemana orang tuanya yang meninggal, saudaranya, adiknya, kakaknya, kemana? Tidak tahu. Oleh karena itu penting sekali, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun diri kita untuk kita melekat kepada Tuhan. Dan juga orang-orang yang kita kasih. Supaya jangan kita berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya ketika datang ke kuburan atau penghiburan, saya bersedih ketika melihat bahwa orang yang meninggal ini tidak meninggal dalam Kristus. Atau kalaupun dia Kristen, dia tidak punya kegiatan agamawi. Dia tidak rajin, dia tidak sungguh-sungguh. Itu yang menyedihkan saya. Tapi ketika saya melihat bahwa ada orang Kristen sungguh-sungguh dalam Tuhan, apalagi hamba-hamba Allah yang luar biasa meninggal, justru saya tuh ada kelegaan. Karena kematian itu merupakan puncak sukacita bagi seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Karena melalui kematianlah kita semua akan menerima warisan, perjanjian, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Allah Bapa. Bukankah itu yang setiap hari kita rindukan? Ada di hadiratnya. Kematian bagi orang percaya adalah, kematian itu adalah puncak sukacita yang luar biasa. Kematian bukan ending, tetapi awal dari kehidupan kekal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang berbeda menghadapi hal-hal kematian dan orang-orang yang meninggal.
Dan itulah yang saya rasakan ketika melihat ada orang atau keluarga kita yang mereka belum dalam Tuhan. Disitulah Bapak Ibu Saudara satu kesedihan. Walaupun doa kita supaya satu hari nanti mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, asal mereka adalah orang-orang yang benar-benar masuk kriteria Bapa. Namun hal yang lebih spesifik Bapak Ibu Saudara, mari coba lihat keluarga kita, keluarga inti kita. Mari kita mendorong supaya jangan satupun yang terlewatkan, sehingga kita boleh berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Kita harus menjadi orang yang punya harapan. Bukan aja harapan itu pada diri kita, tetapi pada anak kita, cucu kita, suami, istri, orang tua, orang yang paling dekat saja. Kita tidak terlalu perhatikan dengan yang jauh saudara, yang paling dekat aja. Supaya ketika kematian terjadi, orang-orang yang meninggal, kita boleh berduka tapi dalam pengharapan. Di balik duka cita itu ada satu puncak sukacita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengerti akan hal ini. Dan dia berkata bahwa hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang punya harapan. Sekali lagi, orang yang punya harapan adalah orang yang mengetahui tentang hal kematian. Jika ada orang Kristen ditanya tentang kematian dan dia berkata, sudah jangan bahas itu, kematian itu sesuatu yang tidak baik, jangan bahaslah, kan belum sampai ke sana. Saudara, justru orang ini tidak punya harapan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi bersama dengan Kristus secara realita hanya bisa dialami ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan itu nanti saudara, atau ketika pengangkatan. Ketika pengangkatan terjadi, kita tidak mengalami kematian jasmani, tapi kita langsung diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Namun bagaimana dengan orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita? Maka Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang punya harapan, berbicara kematian bukan sesuatu yang negatif. Tetapi justru kematian itulah satu pintu di mana kita semua akan mendapatkan hal realita yang sesungguhnya kita bangun di bumi ini selama kita hidup. Tugas kita yaitu mengajak anak kita supaya kita tahu benar bahwa anak-anak kita dalam Kristus. Tugas kita mengajak orang-orang yang kita kasihi, khususnya mereka yang sudah Kristen saudara, supaya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang ada dalam Kristus, sehingga ketika mereka ini meninggalkan dunia ini, maka kita adalah orang-orang yang mengerti bahwasanya kematian ini bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi justru hal yang positif. Walaupun kita berduka, tapi duka cita kita adalah duka cita orang yang punya harapan. Karena kita mengerti sesungguhnya hanya orang-orang dalam Kristuslah akan dikumpulkan Allah bersama dengan Kristus. Itu pun kita masih terus berjuang
duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Mari visi 10 tahun ke depan 2033 kita bergandengan tangan. Ayo saling mengingatkan. Saya berharap saya melihat jemaat-jemaat yang saya gembalakan, imam-imam yang saya gembalakan, saudara adalah orang-orang yang punya harapan. Saudara adalah orang-orang dalam Kristus. Saudara adalah orang-orang yang menghidupi firman Allah. Sehingga ketika ada jemaat yang meninggal atau imam yang meninggal, walaupun saya minta panjang umur 10 tahun ke depan 2033 tetap bersama saya. Kalaupun diizinkan Tuhan, saya melihat ada di antara kita yang lebih dulu pulang ke rumah Bapa, kita tidak berduka seperti orang yang tidak punya harapan. Tapi kita akan bersorak-sorai. Kita akan tetap bersukacita di tengah kehilangan. Di tengah duka cita, tapi seperti duka cita seorang wanita yang melahirkan. Memang sakit waktu melahirkan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika bayi itu keluar ada sukacita. Memang sakit ketika ditinggalkan orang yang kita kasih. Bukan hanya orang, binatang pun kita sedih. Tapi kita tahu bahwa orang-orang yang meninggalkan kita ini bersama dengan Kristus selama-lamanya. Dan kita nanti akan bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ingin saudara mendorong orang yang kau kasihi. Orang-orang yang sudah menjadi Kristen, mari bersama-sama. Terutama anak-anak kita. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti benar bahwa anakmu ada dalam Kristus. Dan hal kematian ini perlu dibahas. Karena ini untuk menghiburkan seorang yang lain. Bagi orang dunia membahas kematian ada sesuatu yang aib. Sesuatu yang tidak elok. Tapi bagi orang Kristen membahas kematian itu sesuatu yang indah. Kita harus sadarkan diri kita bahwa mati adalah keuntungan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan anak-anak kita harus pastikan darah daging kita. Kita tidak perlu terlalu jauh Bapak Ibu Saudara, bicara yang terlalu jauh. Tapi mari kita pastikan anak-anak kita dalam Kristus, cucu kita, keturunan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang punya harapan. Amin. God bless you all.